3 lawan 3, Luo Guixing menyipitkan matanya. Tang Wulin, Anda mungkin telah mengalahkan Wu Shiduo, tetapi kemenangan masih menjadi milik kita. Bagi Luo Guixing, dia hanya perlu waspada terhadap Gu Yue. Namun, meski dia mungkin kuat, dia tidak percaya dia bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian. Su Xiaoyan tidak layak untuk diperhatikan, dan Su Lizhi hanyalah seorang master jiwa tipe makanan. Bahkan dengan dukungan Su Lizhi, itu tidak akan cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Luo Guixing memegang keyakinan mutlak atas kemenangan timnya. Dalam benaknya, kekalahan Tang Wulin telah menentukan pertempuran itu. Tang Wulin terlalu penting bagi timnya. Tang Wulin tidak kuat dibandingkan dengan Wu Shiduo, tetapi dia menyeimbangkan medan permainan dengan baju besi pertempuran. Dia adalah orang pertama di kelas 1 yang memiliki sepotong baju perang. Bakat pandai besi Tang Wulin telah memberinya posisi perwakilan pandai besi. Semua orang di kelas mereka ingin bekerja dengannya. Sekarang setelah dia mengungkapkan armor tempurnya dan membuktikan kemampuannya, popularitasnya pasti akan meroket. Semua orang bercita-cita menjadi master armor tempur, dan dia yang memimpin. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia pantas menjadi ketua kelas. Jika Luo Guixing ingin merebut posisinya, dia harus memenangkan pertempuran ini dan mengalahkan tim kelas 2. Timnya masih punya peluang. Bukan hanya karena kecerdasannya, Luo Guixing memiliki peringkat lebih tinggi dari Su Yucheng. Itu juga kemauannya. Keheningan mutlak menguasai para penonton. 2 anggota terkuat dari tim ranker dieliminasi, dan pemenangnya belum diputuskan. Tidak ada yang memperkirakan Tang Wulin dan Xie Xie akan mampu mengalahkan Wu Shiduo dan Su Yucheng. Shen Yi melirik Wu Zhangkong di sampingnya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak senior sangat memahami murid-muridnya. Mereka berdua mengerti kekuatan macam apa yang dimiliki Ye Xinglan. Jika Ye Xinglan berpartisipasi dalam pertempuran, maka kombinasi dari dia, Gu Yue, dan Su Xiaoyan berarti kemenangan. Tanpa dia, pertempuran masih menegangkan. Tidak ada lagi yang benar-benar yakin dengan kemenangan tim serdadu itu. Jika Xie Xie bisa mengalahkan Su Yucheng, maka 3 yang tersisa juga mungkin mengejutkan mereka. Beruang hitam yang Nianxia meraung ke langit, lalu menyerang Gu Yue. Baik Gu Yue, Su Xiaoyan, maupun Su Lizhi tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat. Dalam benak yang Nianxia, kemenangan sudah pasti. Luo Guixing dan Zheng Yiran berdiri tepat di belakang yang Nianxia, tekad berkobar di lubuk hati mereka. Mereka tidak menyangka akan dipukul ke dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, hanya kemenangan yang bisa menghapus aib itu. Luo Guixing menatap Gu Yue. Itu adalah kontes kontrol sekarang. Jika dia bisa menahannya, maka lawannya tidak akan bisa melawan. Gu Yue bertemu dengan tatapannya dengan arogansi dingin di matanya. Memegang tangan kiri Su Xiaoyan di tangan kanannya, cincin jiwa mereka mulai bersinar. Saat itulah tim Luo Guixing akhirnya menyadari Su Xiaoyan telah mendapatkan cincin jiwa ketiga. Yang pertama bertindak adalah Su Xiaoyan. Cincin jiwa ketiganya menyala sepenuhnya. Segera, badai salju mengambil alih dan menjatuhkan panggung ke suhu di bawah 0. Kemudian cincin jiwa pertama Gu Yue mulai bersinar saat dia mengaktifkan elemental Tide. Dia tidak memiliki keterampilan fusi jiwa dengan Su Xiaoyan, tetapi dia dapat mengontrol elemen air di udara untuk berkumpul di sekitar mereka, meningkatkan kekuatan badai beruang es Su Xiaoyan sebesar 30%. Badai salju segera mengaburkan penglihatan semua orang. Ekspresi Luo Guixing menjadi gelap, tatapannya menajam. Ini tidak bagus. Angin dingin menekan potensi racun Zheng Yiran dan tanpa racunnya, kekuatan tempurnya turun secara signifikan. Selain itu, dengan visibilitas yang buruk dan kedua belah pihak memiliki jumlah yang sama dari master jiwa 3 cincin, itu akan berubah menjadi pertempuran gesekan. Luo Guixing mengangkat tangannya dan menggunakan kunci spasial pada Gu Yue. Itu adalah pertarungan memperebutkan kendali ruang. Cahaya perak berkedip di sekelilingnya, seolah itu berhasil. Tapi sepersekian detik kemudian, itu menghilang. Luo Guixing gagal menyegelnya. Angin badai salju yang menggigit segera menerpa mereka dengan kekuatan penuh, menelan mereka di antara mulut esnya. Badai salju terdiri dari elemen es dan air. Tidak ada yang lebih baik dari Gu Yue karena mengeluarkan kekuatan penuh dari keterampilan jiwa Su Xiaoyan. Sebelumnya itu telah mencoba menggunakan keterampilan ini tetapi terganggu oleh ledakan energi dari bentrokan Tang Wulin dan Wu Shiduo. Sekarang, mereka mampu melepaskannya dan menunjukkan kekuatannya. Yang Nianxia menanggung beban badai salju. Lapisan es langsung terbentuk di tubuhnya, tetapi tubuhnya terlalu kuat untuk jatuh hanya dari itu.
Dia mendorong ke depan dengan langkah besar. Saya hanya harus mendekati mereka dan kami akan menang. Luo Guixing mengganti taktik. Dia dengan cepat menyulap banyak cahaya perak di depan Yang Nianxia sebagai gantinya, menangkis sebagian kekuatan badai salju. Zheng Yiran bergegas masuk di belakang Yang Nianxia. Dengan menggunakan dia sebagai perisai, dia bisa menahan angin dingin. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, pupilnya dua celah vertikal. Dia tidak dapat menyebarkan kabut racunnya dalam badai salju ini, tetapi dia juga memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya selama dia bisa mendekat. Gu Yue mengangkat tangan kirinya, melepaskan rentetan bilah angin. Panjangnya hanya 1 kaki, tetapi dalam badai salju yang mengamuk ini, mereka dengan cepat mendapatkan momentum. Bilah angin demi bilah angin bergabung menjadi badai salju dan dengan setiap bilah angin baru, badai salju semakin kuat dalam keganasan dan kekuatan. Dari sudut pandang penonton, hampir tidak mungkin bagi para peringkat untuk menembus badai salju dan mencapai lawan mereka. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Ketiga ranker itu semua mengerti betapa menakutkan badai. Gu Yue diberi waktu yang cukup. Yang Nianxia mengangkat lengan kekar untuk melindungi kepalanya, lalu merunduk dan menyerang ke depan. Dia tidak peduli luka apa yang akan dideritanya. Dia siap menerima semuanya jika itu berarti kemenangan. Seekor ular kecil ditembak dari Zheng Yiran dalam sekejap cahaya, tumbuh dengan cepat hingga menjadi ular piton sepanjang 5 meter. Itu merayap setelah Yang Nianxia, mengikuti langkah tepat di belakangnya. Pada saat itu, selusin bilah angin sepanjang 1 meter muncul entah dari mana, berbelok di sekitar Yang Nianxia dan langsung menuju Zheng Yiran. Wajah Luo Guixing menjadi gelap saat dia buru-buru menggunakan retret spasial. Kilatan perak kemudian, Zheng Yiran muncul kembali di sisinya. Ular itu, jiwa rohnya, tidak seberuntung itu. Ratapan sedih menembus udara. Zheng Yiran bergidik, lalu jatuh di pantatnya. Ular sanca itu berubah menjadi kumpulan cahaya hijau yang masuk kembali ke tubuhnya. Butuh beberapa saat sebelum bisa bangkit kembali. Zheng Yiran menderita kerusakan serius karena jiwa rohnya sekarat. Sementara itu, Yang Nianxia memanfaatkan kesempatan ini untuk menutup jarak antara dirinya dan targetnya. Hanya 10 meter tersisa di antara dia dan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Namun, saat dia bergegas menuju mereka, sebuah cincin emas muncul di tanah. Itu tidak menargetkan Yang Nianxia, tetapi Luo Guixing yang jauh. Dengan Luo Guixing dan Zheng Yiran bersama, ini adalah waktu yang tepat untuk cincin emas ini bergerak. Luo Guixing baru saja menggunakan retret spasial, dan ada momen singkat di mana dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa. Rantai emas ditembakkan dari tanah dan mengikat mereka berdua. Kemudian pedang angin muncul, terbang lurus ke arah mereka. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Senyum di wajah Luo Guixing membeku. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya. Dia seperti orang biasa sekarang. Tidak peduli seberapa keras dia bertarung melawan rantai, dia tidak bisa memindahkan sedikit pun kekuatan jiwa ke keinginannya. Pisau angin tiba. Sebagai pengontrol ruang, dia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan, dan Zheng Yiran baru saja mengalami cedera yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri. Kematian instan piton adalah bukti mematikan dari bilah angin. Hanya kematian yang menunggu Luo Guixing dan Zheng Yiran jika mereka terkena serangan itu sementara tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka. Seberkas cahaya turun dan menyelimuti mereka berdua. Cahaya menelan bilah angin tanpa membiarkan bahaya menimpa kedua siswa itu. Kemudian di saat berikutnya, cahaya membawa Luo Guixing dan Zheng Yiran ke sisi Roh Kudus Dou Luo. Mereka tersingkir. Saat ini terjadi, Yang Nianxia akhirnya mencapai Gu Yue dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan melangkah maju dan menembakkan tombak es ke arahnya. Yang Nianxia menepuknya dengan cakar beruangnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Gu Yue, lari. Su Xiaoyan berteriak saat dia membuka lengannya dan bergegas ke depan untuk menghentikan Yang Nianxia. Dia tahu bahwa selama dia bisa menahan Yang Nianxia dan mengulur waktu, Gu Yue akan bisa mengalahkannya. Bertentangan dengan kesuraman Luo Guixing, Yang Nianxia dipenuhi dengan kepuasan sekarang. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada kekuatanku. Dia hampir mendekati mereka. Tidak mungkin dia akan membiarkan kedua gadis itu kabur sekarang. Dia meraih bahu Su Xiaoyan dengan tangan kirinya, berhati-hati untuk tidak menyakitinya secara serius saat dia menginjak dengan kaki kanannya. Tanah yang bergetar pasti akan mengganggu konsentrasi Gu Yue. Keempat rekan tim saya telah tersingkir, dan pada akhirnya, semuanya terserah saya untuk menyelamatkan hari ini.
Tangannya mendarat di bahu Su Xiaoyan dan dia pindah untuk melemparkannya ke bahunya. Tetapi pada saat itu, dia ditendang di belakang lutut kanannya. Kakinya kehilangan tenaga dan langkahnya melebar, tidak menendang apapun kecuali udara. Perubahan tiba-tiba di bagian tengahnya menyebabkan dia tersandung, dan dia hampir jatuh. Kemudian, dengan heran, Su Xiaoyan menghilang dari genggamannya. Sebagai gantinya adalah Su Lizzie yang gemuk. Hehe, jangan lupakan aku. Petik 2. Itu dia. Rahang para penonton ternganga. Apa yang dilakukannya? Yang Nianxia juga menjadi bisu. Dari awal sampai akhir, dia belum pernah melihat Su Lizzie sebagai seorang pejuang. Namun, lemak sekarang berdiri di antara dia dan Su Xiaoyan. Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Siapa namanya lagi? Su Lizzie, saya pikir. Su Lizzie berdiri berhadapan dengannya, menatap Yang Nianxia dengan sikap menantang. Dia menggerakkan tangannya dalam gerakan melingkar, gelombang lembut kekuatan jiwa putih terpancar dari telapak tangannya. Tindakannya mengejutkan rekan satu timnya, belum lagi lawannya. Tendangan Su Lizzie berhasil menyelamatkan Su Xiaoyan dan Gu Yue. Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Mengapa tindakannya terasa begitu familiar? Tang Wulin menatap dengan mata terbelalak. Yang Nianxia menggeram dan meninju Su Lizzie. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena dihentikan oleh master jiwa tipe makanan. Kaki Su Lizzie menari dengan pola yang membingungkan, menggerakkan tubuhnya yang montok dengan kegesitan yang mengejutkan. Dia pindah ke samping, menghindari pukulan Yang Nianxia. Kemudian dia mendorong dengan kedua telapak tangannya, membuat Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Pertukaran singkat ini memutuskan pertempuran. Bola api raksasa terbang dan meledak di wajah Yang Nianxia. Bulu emas gelap Yang Nianxia berkobar saat ledakan menghantamnya, mengurangi sebagian besar dampaknya. Tapi dia masih tersandung ke belakang, dan Su Lizzie memanfaatkan celah ini. Dia mengaitkan kakinya ke belakang tumit Yang Nianxia sambil menyodorkan telapak tangannya ke perut lawannya. Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Jika bukan karena rasa keseimbangannya yang luar biasa, dia akan jatuh ke pantatnya. Kemudian bola api lain terbang ke arahnya dan meledak. Yang Nianxia baru saja berhasil mengangkat kepalan tangan untuk melindungi dirinya dari ledakan itu, tapi pemboman Gu Yue baru saja dimulai. Bola api menghantamnya dengan cepat. Serangkaian ledakan mengguncang arena. Meskipun dia hampir tidak bisa mempertahankan dirinya dengan tinjunya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Su Xiaoyan dengan santai berjalan sambil mengembunkan tombak es di tangannya. Tidak ada ketegangan tersisa dalam pertempuran itu. Siapapun dengan setengah otak dapat melihat bahwa itu adalah kemenangan tim Tang Wulin. Semua siswa yang menyaksikan berdiri dalam keheningan yang tercengang. Mereka mengira peluang menguntungkan para peringkat di awal, dan kemudian yakin akan kemenangan mereka ketika Wu Shiduo berubah menjadi macan putih neraka. Tapi Xie Xie membawa Su Yucheng yang terluka parah dan Tang Wulin membawa Wu Shiduo bersamanya. Meski begitu, mereka mengira para ranking kemungkinan adalah pemenang. Mereka percaya Yang Nianxia bisa dengan mudah berurusan dengan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Namun, harapan mereka sekali lagi dibatalkan. Pada akhirnya, tim Tang Wulin meraih kemenangan di luar ekspektasi. Su Xiaoyan tersenyum cerah saat dia mendekat. Cincin jiwa ketiganya tidak hanya memberinya blizzard, tetapi juga memberikan keterampilan jiwa kepada staf es Starwell-nya. Dia sekarang bisa menggunakan Starwell Sackless di siang hari bolong. Kartu tersembunyi terakhir inilah yang membuat mereka menang. Dia percaya bahwa bahkan jika Su Lizzie tidak bertindak, Gu Yue akan dengan mudah dapat mengalahkan Yang Nianxia dengan kontrolnya atas elemen dan kemampuannya untuk berteleportasi. Hanya tim mereka yang mengerti seberapa kuat Gu Yue sebenarnya. Dia bahkan tidak habis-habisan dalam pertempuran ini. Berhenti. Suara dingin Wu Zhangkong bergema di atas panggung. Yang Nianxia tersandung beberapa langkah ke belakang setelah pemboman bola api berhenti, menurunkan tinjunya untuk menunjukkan wajah yang penuh rasa malu. Pertandingan sudah berakhir. Kemenangan jatuh ke tangan tim Tang Wulin, Wu Zhangkong mengumumkan saat dia naik ke panggung. Kita berhasil. Kami menang. Su Xiaoyan meraih tangan Gu Yue dan melompat-lompat dengan gembira, air mata mengalir di wajahnya. Di kejauhan, Tang Wulin mendukung Xie Xie, yang telah dirawat oleh Roh Kudus Douluo. Meskipun Xie Xie pucat, harga diri yang keras kepala bersinar di matanya. Kami menang. Kami benar-benar menang. Saya tidak membebani teman-teman saya. Sebaliknya, bibir Tang Wulin terkatup rapat. Kita berhasil. Saya akhirnya membuktikan diri. Meminjamkan lengan ke Xie Xie, keduanya berjalan untuk bergabung dengan teman-teman mereka di atas panggung.
Begitu mereka semua bersama, mereka saling berpelukan dan menangis bersama, menyatakan kemenangan mereka. Kami menang. Kami pemenangnya. Kami yang terkuat. Wu Shiduo menyaksikan dari sisi panggung, benar-benar tercengang. Kulit Su Yucheng semakin memucat saat melihat mereka merayakannya. Wajah Luo Guixing pucat, tidak ada sedikit pun senyuman di bibirnya. Zheng Yiran menyaksikan dengan jijik. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya di sepanjang pertempuran. Hanya Yang Nianxia yang masih berdiri di atas panggung, tetapi dia sama seperti penonton lainnya. Perayaan kemenangan tidak ada hubungannya dengan dia. Yang kalah akan dilupakan. Di tengah perayaan mereka, Gu Yue melepaskan diri dari teman-temannya dan berjalan ke tepi panggung, melompat turun, dan berjalan ke Ye Xinglan, yang telah berdiri di beberapa titik dan menonton dengan tangan terkepal. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, Gu Yue memeluknya erat. Terima kasih. Karena kamu, kami menang. Gu Yue berbisik ke telinga Ye Xinglan saat dia memeluknya. Ye Xinglan membeku, lalu santai. Sedikit senyum bermain di wajahnya saat sikap dinginnya yang acuh tak acuh perlahan mencair. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia balas memeluk Gu Yue. Mereka telah menanggung kesulitan bersama, berkorban untuk satu sama lain, semua demi kemuliaan tim mereka. Dalam pertempuran ini, mereka melepaskan seluruh frustrasi terpendam mereka pada para ranker dan mencapai kemenangan, memulihkan harga diri mereka. Tapi itu belum semuanya. Dalam pertempuran inilah ikatan tentatif mereka menjadi tidak bisa dipatahkan. Gu Yue meraih tangan Ye Xinglan dan menariknya ke atas panggung bersamanya. Tang Wulin dan 3 orang lainnya memperhatikannya, tatapan mereka hangat. Sekarang setelah seluruh tim berkumpul, mereka melompat dan bersorak. Semudah mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Saat mereka merayakan, ranker yang kalah perlahan turun dari panggung dengan ekspresi gelap. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Meskipun memiliki semua peluang yang menguntungkan mereka, mereka kalah. Pertandingan ini menjadi mimpi buruk bagi mereka. Roh Kudus Douluo berjalan ke arah Shen Yi dan Wu Zhangkong, senyum lembut menghiasi bibirnya. Anak-anak ini sangat menjanjikan. Mereka kuat, berani, bertekad, dan pintar. Anda telah mengajari mereka dengan baik. Petik 2. Wu Zhangkong menatapnya dengan hormat. Tidak, ini semua adalah kemampuan mereka sendiri. Petik 2. Shen Yi tersenyum. Dia mungkin memproyeksikan ketenangan, tapi matanya mengkhianati kebanggaan yang dia rasakan ketika Gu Yue mencapai kemenangan untuk timnya. Wu Zhangkong mendekati murid-muridnya. Sekarang, kata-katanya mengingatkan Tang Wulin dan teman-temannya bahwa mereka masih di atas panggung, dan mereka berbalik menghadapnya. Anda adalah pemenang turnamen seleksi dan akan mewakili kelas 1 dalam pertandingan kami melawan kelas 2. Jika mau, Anda dapat memilih hingga 2 orang lagi dari kelas untuk bergabung dengan tim Anda dengan total 7. Petik 2. Telinga para peringkat langsung terangkat oleh kata-katanya, terutama Wu Shiduo dan Luo Guixing. Tantangan kanan Tang Wulin adalah bukti bahwa pada level mereka saat ini, itu mungkin untuk menggunakan paduan roh untuk membuat lapis baja pertempuran satu kata mereka. Mereka berdua sekarang menyesali keputusan mereka untuk berpisah dengan Tang Wulin. Mereka berharap Tang Wulin akan mengundang mereka kembali ke tim. Mereka percaya bahwa dengan tambahan mereka di tim Tang Wulin, mereka akan menjadi tim terkuat dan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan kelas 2. Tang Wulin menoleh ke rekan-rekannya. Apakah ada di antara kalian yang mau? Su Xiaoyan mengangkat bahu. Mau apa? Xie berpura-pura tidak tahu. Aku tidak mengerti maksudmu. Su Lizi tersenyum lebar. Aku akan pergi dengan apapun yang kalian putuskan. Gu Yue dan Ye Xinglan saling pandang, lalu berkata serempak, kami baik-baik saja. Tang Wulin kembali ke Wu Zhangkong dan tersenyum kecut. Yah, sepertinya kita tidak menginginkan orang lain. Penonton meledak menjadi kegemparan saat kata-kata itu keluar dari bibir Tang Wulin. Ini benar-benar tamparan di wajah para ranker. Dia membayar mereka kembali dengan bunga. Wu Zhangkong bertanya kepadanya apakah dia ingin salah satu ranker bergabung dengannya, tetapi jawabannya adalah tidak. Tim Tang Wulin akan baik-baik saja tanpa mereka. Dia tidak peduli jika mereka peringkat. Itu tidak berarti apa-apa baginya. Wu Shiduo berbalik untuk pergi. Awan petir tampak berkumpul di sekitar Luo Guixing saat dia membuat ekspresi suram. Su Yucheng mendengus lalu berbalik untuk pergi juga. Zheng Yiran memelototi Tang Wulin, terengah-engah saat dia pergi. Hanya Yang Nianxia yang tetap di tempatnya, alisnya terkatup erat. Pertempuran untuk supremasi berakhir dengan hasil yang mengejutkan. Tang Wulin membuktikan kekuatannya dan akan tetap sebagai ketua kelas. Wu Zhangkong menyatakan bahwa kelas dibubarkan,
jadi para siswa dengan diam-diam keluar dari aula. Mereka semua masih tercengang. Jadi ketua kelas sebenarnya sekuat ini. Wu Shiduo bukanlah yang terkuat di kelas kami. Ketua kelas cukup kuat untuk menjadi saingannya. Aku tidak percaya Xie bisa mengalahkan Su Yucheng bersamanya. Wow, Su Xiaoyan bukan hanya wajah cantik. Aku tidak pernah berpikir master jiwa tipe makanan bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Jadi kami semua salah. Pertempuran ini telah menjungkirbalikkan banyak asumsi. Posisi Tang Wulin di kelasnya tidak tergoyahkan sekarang. Dari waktu ke waktu, dia mengungkapkan kedalaman baru pada kekuatannya. Saling mendukung, tim 6 Tang Wulin meninggalkan aula. Hati mereka tenang sekarang. Semua orang menyeringai lebar, bahkan Ye Xinglan. Lizzie, aku tidak percaya kamu akan membiarkan kami dalam kegelapan seperti itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah sesama murid Sekte Tang? Tang Wulin berkata sambil melingkarkan lengan di bahu Su Lizzie. Selama pertandingan, Su Lizzie telah menggunakan tangan giok misterius, kren pengendali, naga penangkap, dan langkah membingungkan bayangan hantu. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Yang Nianxia secara langsung, dengan memanfaatkan seni rahasia ini pada saat yang menentukan untuk melindungi Gu Yue dan Su Xiaoyan, dia telah memberi mereka cukup waktu untuk memenangkan kemenangan. Salah jika berasumsi bahwa master jiwa tipe makanan tidak memiliki kekuatan tempur. Dengan metode misterius surga yang memperkuat kekuatan jiwa Su Lizzie dan seni rahasia Sekte Tang lainnya, dia lebih dari mampu untuk membela dirinya sendiri. Hehe, nah, Anda tidak pernah bertanya. Apakah anggota lainnya juga? Su Lizzie bertanya. Selain Gu Yue, yang bergabung dengan Pagoda Roh, kita semua adalah murid dari Sekte Tang. Sebenarnya sudah lama sejak terakhir kali kami mengunjungi cabang dan memeriksa kelas kami. Apakah Anda keberatan membawa kami mengunjungi cabang nanti? Petik 2. Su Lizzie tersenyum. Tentu. Ngomong-ngomong, Xinglan adalah murid Sekte Tang juga. Sepertinya kita semua adalah sesama murid. Petik 2. Tang Wulin memandang Ye Xinglan dan berbicara dari lubuk hatinya. Terima kasih. Ye Xinglan meliriknya. Tidak dibutuhkan. Setidaknya itu yang bisa saya lakukan setelah mengambil logam dasar ilahi Anda. Kami akan bertarung bersama melawan kelas 2 nanti. Jangan seret aku. Petik 2. Tang Wulin terkekeh. Kita lihat saja nanti. Ye Xinglan tersenyum. Ekspresi Tang Wulin berubah menjadi kaku. Kelas-kelas 2 sangat kuat. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Xie terbatuk. Ya, tepat sekali. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Seseorang yang selalu dipukuli oleh musuh sebaiknya tidak membocorkan info apapun. Xie berubah menjadi merah bit, bukan kata-kata balasan. Mereka tahu Yuanen Yehui duduk di kelas 2. Kekuatannya membuatnya menjadi lawan yang jauh lebih tangguh daripada Wu Shiduo. Keterampilan fusi jiwa macan putih neraka mungkin telah mengangkat Wu Shiduo menjadi master jiwa kelas atas, tetapi jiwa bela diri Titan Giant AP dan malaikat jatuh Yuanen Yehui keduanya berdiri di puncak. Ini bahkan tidak menyebutkan Yue Zhengyu, yang hampir sekuat dia. Kemudian ada siswa lain di kelas 2 yang tidak mereka ketahui. Tidak mungkin bagi keduanya untuk menjadi satu-satunya orang yang kuat di kelas mereka. Berbeda dengan kegembiraan kelompok Tang Wulin, kesuraman membebani para peringkat yang berkumpul. Bagaimana kita kalah? Zheng Yiran masih belum bisa menerima hasilnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana itu terjadi. Mereka semua percaya itu akan menjadi kemenangan yang menghancurkan. Mereka bahkan berpikir bahwa hanya mengirimkan Wu Shiduo dan dua lainnya sudah cukup untuk menang. Tapi mereka kalah. Mereka benar-benar dikalahkan, tepat di depan semua rekan mereka, dalam pertarungan kekuatan sederhana tanpa tipu daya. Bahkan sekarang, mereka tidak dapat memahami bagaimana tim Tang Wulin bisa begitu kuat. Tim Tang Wulin mungkin memiliki kerjasama tim yang lebih baik dari mereka, tetapi itu seharusnya tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan kekuatan. Tetap saja, tidak ada gunanya memperdebatkan itu sekarang. Yang Nianxia tampak paling tenang dari semuanya. Dia hanya mengangkat bahu. Yang penting mereka melampaui ekspektasi kami. Siapa yang mengira Xie akan mempertaruhkan semuanya untuk menjatuhkan Su Yucheng? Kami juga tidak pernah menyangka Tang Wulin bisa bertahan melawan Wu Shiduo. Itu bukan hanya karena armor perangnya. Raungan naga dan aura di sekelilingnya sangat menakutkan. Saya bahkan tidak berani mendekatinya. Dia mungkin baru saja mendapatkan cincin jiwa ketiganya baru-baru ini, tetapi dia meningkat setiap hari. Kecepatan pertumbuhannya menakutkan. Petik 2. Semua orang kecuali Luo Guixing mengangguk setuju dengan analisis Yang Nianxia. Wu Shiduo menyipitkan matanya. Ya, kami meremehkannya.
Aku tidak percaya dia akan berhasil membuat tantangan dengan paduan roh. Efek amplifikasinya jauh lebih baik daripada bidak armor pertempuran satu kata biasa. Tidak mungkin dia bisa melepaskan begitu banyak kekuatan jika tidak. Pada titik ini, Wu Shiduo masih tidak bisa menerima bahwa dia kalah dari Tang Wulin. Tepatnya, mereka berdua jatuh di tangan satu sama lain, tapi itu masih melukai harga dirinya. Meskipun dia memiliki keunggulan pada dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan absolut tubuhnya. Ditambah, dia mendapat bantuan dari Master Jiwa tipe makanan. Kecepatan pemulihannya secara alami akan lebih cepat dari miliknya. Di sisi lain, Wu Shiduo akan sangat lemah setelah menggunakan Hell White Tiger. Mengingat perlu waktu 3 hari untuk mengisi ulang, setiap penyalahgunaan dapat merugikan. Karena itu, dia bisa membenarkan kekalahan pertamanya dari Gu Yue, yang membuatnya melemah setelah menggunakan Hell White Tiger. Namun kali ini, dia tidak punya alasan. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah Tang Wulin telah berhasil menyusun sarung tangan kanannya. Meskipun satu bagian dari armor masih jauh dari satu set lengkap, itu masih menandai awal yang baik untuk jalur seorang master armor pertempuran. Implikasinya adalah bahwa armor perang satu kata Tang Wulin lainnya akan menjadi luar biasa seperti gauntletnya. Belum lagi, naik ke master armor pertempuran dua kata akan beberapa kali lebih mudah di masa depan. Kekuatan dari armornya akan melampaui level yang sama, dan dia akan jauh lebih cocok dengannya. Wu Shiduo memegang kepercayaan mutlak pada jiwa bela dirinya. Namun, dia mengerti bahwa baik itu dia, Luo Guixing, atau yang lainnya, mereka semua terlambat untuk memulai perlombaan untuk menjadi master armor pertempuran. Selanjutnya, tanpa bantuan pandai besi peringkat 5 seperti Tang Wulin, tidak mungkin membuat baju besi pertempuran satu kata dengan paduan. Dia sudah memutuskan hubungan dengan Tang Wulin, dan hampir tidak mungkin baginya untuk memulihkan hubungan mereka. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Ini adalah jalan yang dia pilih. Kami tidak kehilangan kekuatan. Kami kalah dalam kerja tim, kata Luo Guixing. Alisnya rileks, wajahnya meresap dengan ketenangannya yang biasa. Masing-masing dari kita lebih kuat dari salah satu dari mereka. Sama seperti yang kami perkirakan, Tang Wulin dan Gu Yue tangguh dan 3 lainnya pucat jika dibandingkan. Tetap saja, kekuatan Su Xiaoyan dan Su Lizhi melampaui harapan kami. Inilah yang memastikan kemenangan mereka. Tetapi jika Anda dengan cermat meninjau peristiwa hari ini, Anda akan mengingat kepercayaan mereka untuk menang sejak awal. Dari mana kepercayaan itu berasal? Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Ini kohesi tim mereka. Mereka bergerak bersama sebagai satu kesatuan sementara kami bertindak secara mandiri. Itulah penyebab kekalahan kami. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya, ada sedikit kerendahan hati di senyumnya. Itu adalah kesalahanku. Sebagai pemimpin, saya tidak bisa menggabungkan kalian menjadi satu kesatuan. Saya terlalu kurang. Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya untuk ditanggung. Petik 2. Zheng Yiran menatapnya dengan bingung. Anda akan memikul tanggung jawab ini. Apa yang kau bicarakan? Wajar jika ada harga yang harus dibayar untuk membuat kesalahan, kata Luo Guixing. Setelah semua orang mendinginkan kepala, aku akan pergi mencari Tang Wulin. Untuk apa kau akan menemukannya? Wu Shiduo bertanya dengan bingung. Senyum Luo Guixing menjadi sedikit lebih lebar. Untuk meminta maaf. Bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak harus menjadi musuh. Pada akhirnya, kami masih teman sekelas. Bukankah akan sia-sia tidak berteman dengan ketua kelas dan pandai besi yang luar biasa? Petik 2. Kata-katanya menghantam mereka dengan keras. Perlahan bangkit dari kursinya, Su Yucheng menatap lurus ke mata Luo Guixing. Kulitku pasti tidak setebal milikmu. Saya bisa menerima mengapa saya peringkat di bawah Anda sekarang. Petik 2. Luo Guixing menghela napas. Justru itulah masalahnya. Kami terlalu peduli dengan peringkat. Jika tidak, kami tidak akan meremehkan tim Tang Wulin. Saya tidak akan memperlakukan diri saya sebagai seorang jenius lagi. Tidak, saya seseorang yang tertinggal. Kita perlu mengejar langkah demi langkah dan tidak ketinggalan lebih jauh. Paling tidak, kita perlu memastikan bahwa kita adalah bagian dari kelas-kelas satu terkuat sepanjang sejarah. Kita mungkin telah dikalahkan kali ini, tetapi kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Kami perlu meningkatkan kohesi tim kami. Petik 2. Dia mengulurkan tangan kanannya, tekad berkobar di matanya. Yang mengejutkan, itu adalah Su Yucheng, orang yang paling tidak setuju dengannya, yang pertama kali melemparkan tangannya ke atas tangan Luo Guixing. Keduanya berbagi pandangan, percikan terbang.
Kekalahan telah membangkitkan semangat bersaing mereka. Konon, satu kerugian bukanlah akhir dari dunia bagi mereka. Mereka hanya harus bekerja keras untuk tidak merasakan kekalahan lagi. Yang Nianxia terkekeh, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Su Yucheng. Mulut Zheng Yiran bergerak-gerak. Meski begitu, dia perlahan menambahkan tangannya ke tumpukan juga. Menonton adegan di depannya, Wu Shiduo menarik napas dalam-dalam. Kamu benar, kami sedang mengejar ketinggalan sekarang. Dia adalah orang terakhir yang memasukkan tangannya. Kata-kata Luo Guixing bergema dengan semuanya, menyalakan api di hati mereka. Yang mereka butuhkan sekarang adalah kohesi. Kembali ke asrama siswa yang bekerja, ketukan terdengar di pintu Tang Wulin dan kamar lainnya. Su Xiaoyan adalah yang tercepat untuk melompat dari tempat tidurnya dan berlari untuk menjawabnya. Yang mengejutkan, itu adalah Yue Zhengyu. Ada kilatan aneh di matanya, sedikit keraguan dalam pendiriannya. Zhengyu, masuklah. Tang Wulin sudah pulih sepenuhnya sekarang. 2 roti kacang haus darah bukanlah apa-apa bagi tubuhnya. Sebaliknya, Xie masih terbaring tak bergerak di tempat tidurnya. Tatapan semua orang tertuju pada Yue Zhengyu saat dia memasuki ruangan. Karena belum waktunya tidur, tirai belum ditarik untuk memisahkan separuh anak laki-laki dari perempuan. Dari tim Tang Wulin, hanya Xie, Gu Yue, Su Xiaoyan, dan dirinya sendiri yang hadir. Su Lizi dan Ye Xinglan tidak terlihat. Karena mereka bukan siswa yang bekerja, mereka tidak tinggal di asrama siswa pekerja, dan malah tidur di asrama yang ada di gedung sekolah. Namun, demi kenyamanan, mereka juga melamar menjadi siswa yang bekerja dan bersiap untuk hidup bersama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan 3 anak laki-laki dan 3 perempuan, akan mudah untuk membagi kelompok menjadi 2 ruangan ketika waktunya tiba. Dia memberi mereka senyuman sebagai balasannya. Kudengar kalian menang di turnamen kelasmu. Selamat. Tang Wulin menoleh padanya, curiga terpancar dari tatapannya. Anda tidak di sini untuk menyelidiki kami. Yue Zhengyu tertawa. Tentu saja tidak. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melakukan hal seperti itu? Hanya saja saya mendengar beberapa rumor tentang Anda melengkapi sepotong baju perang dalam pertempuran Anda. Benarkah? Apa kau sudah membuat sebuah armor perang, dan dari paduan roh? Petik 2. Tang Wulin berjuang untuk menekan gelembung tawa yang keluar dari mulutnya, pada akhirnya gagal. Wow, Anda mendengarnya dengan sangat cepat. Benar, semua berkat Xinglan. Petik 2. Xinglan. Siapa itu? Yue Zhengyu menatap kosong ke arah Tang Wulin. Kami akan menghadapi satu sama lain sebagai lawan. Mengapa saya memberi Anda info? Tang Wulin tersenyum misterius. Yue Zhengyu terkekeh. Saya adalah pembuat Misha. Saya akan mulai membuat baju perang saya. Aku tidak mencoba memanfaatkanmu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, jantung Tang Wulin berdebar kencang di dadanya. Kami memiliki senjata rahasia kami sendiri, Anda tahu. Yang akan saya katakan kepada Anda adalah bahwa dengan mereka, tingkat keberhasilan kita untuk membuat perlengkapan perang meningkat menjadi 30%. Petik 2. Mata Yue Zhengyu berbinar. 30%. Apakah kamu yakin? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. The Blood Taas Bin Buns pasti meningkatkan peluang mereka sejauh itu. Meskipun master jiwa tipe makanan lemah dalam pertempuran, keserbagunaan mereka tak tertandingi, bahkan lebih baik daripada master tipe pendukung. Jika bukan karena bakat Su Lizi, langsung memasuki pelataran inti akan menjadi mimpi yang sia-sia. Yue Zhengyu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya agar tidak meledak. Matanya menyala terang saat dia menatap Tang Wulin. Bagaimana kalau kamu meminjamkan senjata rahasiamu? Aku akan membayarmu poin kontribusi. Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Tentu, tapi Anda harus menunggu sampai setelah pertandingan kami. Petik 2. Dalam sekejap, ekspresi Yue Zhengyu menjadi masam. Itu sangat kecil. Pertandingan tinggal 3 hari lagi. Bahkan jika Anda meminjamkan saya senjata rahasia Anda, saya tidak akan bisa membuat baju besi perang secepat itu. Desain untuk baju perangku bahkan belum selesai. Petik 2. Berada di kelas 2, dia lebih terburu-buru daripada siswa kelas 1 dalam menciptakan satu set baju perang. Ketika dia mendengar Tang Wulin telah menciptakan sepotong baju besi dengan paduan roh, hatinya terpancing. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Su Xiaoyan tertawa, melompat untuk membiarkan tamu itu masuk. Pasti banyak orang yang berkunjung hari ini. Saya yakin itu Yuanen. Jika kalian tidak percaya padaku, maka lihat saja. Petik 2.